Kristus jawaban dalam hidup. Kristus jawaban yang ku perlu. Kami pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menginginkan kami untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Diberkati Tuhan, penuh dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pemimpin yang sangat diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, saya melihat di sini ada 3 hal yang perlu kita lihat. 3 orang yang betul-betul diberkati oleh Tuhan sebagai seorang pemimpin. Mereka tinggal di Gerar. Gerar itu artinya lingkaran. Jadi Tuhan menginginkan kita hidup dalam lingkaran para pemimpin yang luar biasa, supaya kita diberkati Tuhan, sukses, tetapi kita mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Yang pertama adalah Abraham. Dia tinggal di Gerar. Dalam Kejadian 20 ayat 1, Abraham tinggal di Gerar. Apa yang perlu kita contoh dari Abraham? Yaitu hidup tidak bercelah. Dimulai dari dirinya dulu. Dia berubah nama dari Abram menjadi Abraham. Artinya berubah hidup kita. Namanya kita yang tadi nggak benar, jadi benar. Namanya kita tadi tidak peduli kepada Tuhan, sekarang jadi peduli. Yang kedua, perkataannya berubah. Perkataannya kepada istrinya dari kata Sarai menjadi Sarah. Sarai itu adalah perkataan yang merendahkan pasangannya. Karena Sarai itu, kalau kita baca dalam firman Tuhan, dia adalah mandul. Tetapi Sarah adalah perkataan yang membangkitkan iman. Sebab perkataan Sarah artinya ibu bangsa-bangsa. Walaupun dia sekarang mandul, tapi kita mengatakan dia adalah ibu bangsa-bangsa. Memberi dia semangat, memberi dia kekuatan untuk bangkit dari kelemahannya. Dan berikutnya, Abraham itu disunat. Pada umur 99 tahun dia disunat. Sunat itu melambangkan perjanjiannya dengan Tuhan. Dan bukan hanya dia saja, anaknya yang bernama Ishak juga disunat, Ismail juga disunat. Semuanya disunat. Karena sunat itu dalam Yosua 5 ayat 2-9 adalah Gilgal, yang artinya aku telah menghapus celah Mesir daripadamu. Jadi Abraham dan semua keluarganya hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak hidup di hadapan Tuhan dengan kekudusan atau hidup bercelah, terjadi yang kurang enak. Dalam Keluaran 4 ayat 24-26, Tuhan hampir membunuh Musa karena dia tidak disunat. Sehingga istrinya menyunat anaknya dan darahnya dikenakan serta kulit katannya dikenakan kepada Musa dan berkata, Musa ini pengantin darah bagiku. Akhirnya Tuhan mengampunin Musa karena yang dilakukan oleh istrinya. Kalau kita hidup kita tidak bercelah, Tuhan yang memihak kita, Tuhan yang menolong kita. Dan yang kedua, ada namanya Abimelek. Dalam Kejadian 20 ayat 6-7, Abimelek tinggal di Gerar. Apa yang kita pelajari dari Abimelek? Abimelek hatinya tulus kepada Tuhan.
ketulusannya ditunjukkannya. Kalau dia salah, dia berani bertanggung jawab. Abraham berkata kepada orang-orang yang ada di Gerar bahwa Sarah itu adalah saudaranya, sehingga Abimelek mengambilnya jadi istrinya. Tapi malam-malam Tuhan mendatangi Abimelek lewat mimpi dan berkata, "Kau akan mati karena kau mengambil istri orang itu." Abimelek berkata, "Tuhan, aku tulus mengambilnya karena dia katakan itu saudaranya." Tuhan berkata, "Pulangkanlah, sebab itu istrinya. Dia akan berdoa untukmu supaya engkau selamat." Dan akhirnya Abimelek mau mengembalikannya. Dan bukan hanya mengembalikan Sarah, tapi dia mengembalikan kompensasinya. Begitu banyak kambing domba dan kekayaan diberikan kepada mereka sebagai tanda permintaan maafnya. Jadi Abimelek, ketulusan hatinya adalah bertanggung jawab. Dan kalau dia salah, dia mengaku salah dan berani membayar kompensasi kesalahannya. Dan yang ketiga kita lihat adalah Ishak. Dia tinggal di Gerar dalam Kejadian 26 ayat 1 dan Kejadian 26 ayat 6. Dia tinggal di Gerar. Apa yang kita lihat dari Ishak itu? Dia bekerja cerdas. Bekerja cerdas dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Dia melakukan sesuatu yang hasilnya 100 kali lipat. Apa itu? Dia menanam benih, kemudian benihnya bertumbuh, dan akhirnya hasilnya 100 kali lipat, dia makin kaya. Dengan kata lain, dia bekerja cerdas. Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan. Oleh sebab itu harus banyak belajar, baik dari orang sekitarnya, dari buku, dan apapun yang bisa dia pelajarin, yang dia lihat. Oleh sebab itu, Tuhan inginkan kita menjadi pemimpin yang luar biasa.